Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang diberkati Tuhan? Doa kami semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan yang kami saksikan lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut tentang murtadin yang dari Islam menjadi Kristen, dan dia adalah orang asli suku Sunda, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun kita tahu bahwa suku Sunda ini adalah orang suku yang tidak begitu menyukai kekristenan. Namun karena pergaulannya dengan orang Kristen sebanyak mungkin, dia mulai haus dan dia mulai penasaran akan iman orang Kristen, sehingga dia pada akhirnya mengenal kebenaran firman Tuhan yang hanya ada dalam kitab Injil Yesus Kristus. Dan disitulah dia memutuskan untuk menjadi Kristen, karena dia mengenal kebenaran itu yang memerdekakan dia dan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama tayangan berikut ini bagaimana proses murtadin dari Islam menjadi Kristen. Dan mari kita menyaksikan bersama. Shalom, selamat menyaksikannya. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya berlatar belakang dari Muslim dan saya juga lahir. Saya notabene orang Sunda ya, saya orang Banjarsari dan keluarga saya juga semuanya Muslim dan saya dibesarkan oleh keluarga Muslim. Tetapi pada tahun 1994 saya ke Tangerang karena saya punya kakak juga di Tangerang, satu yang udah lama bertempat tinggal di sini gitu. Tetapi pada perjalanannya saya selalu dipertemukan dengan seorang Kristen gitu. Tapi hati saya juga dari dulu juga tidak tertarik gitu, tidak tertarik kepada Kristen, malah bertentangan. Dulu sempat saya sudah mau dibaptis, tetapi Katolik, tetapi saya tidak jadi dibaptis karena ada satu hal yang memang tidak memungkinkan, akhirnya saya tidak jadi. Ternyata rencana Tuhan terus berjalan di dalam kehidupan saya tanpa saya sadari ya. Akhirnya saya pun menikah dengan suami saya yang memang orang Kristen. Tapi sudah perjanjian di dalam keyakinan kita ya tetap masing-masing saja gitu. Saya juga setelah itu saya juga ya seorang muslim, tetap saya menjalani kewajiban saya sholat, saya puasa gitu. Jika Idul Fitri datang, saya melaksanakan sholat Id gitu kan. Cuman ya yang saya rasakan itu Pak, saya selalu sendiri gitu. Kalau sholat Id saya sendiri, karena kan suami Kristen gitu. Tapi suami juga kalau misalkan Natal saya juga udah Pak gitu, ke gereja yuk, saya nggak apa-apa, saya cuma nemenin doang gitu, nggak apa-apa, saya cuma liatin doang, kamu ibadah nggak masalah. Saya nggak pernah melarang suami juga, dan saya nggak pernah ngajak suami untuk Muslim karena dia sudah bilang kalau saya dari kecil sudah Kristen dan sekarang pun 1000% saya tetap percaya Tuhan Yesus gitu. Dan dalam perjalanan rumah tangga saya sendiri juga bingung ya Pak, ini kok rumah tangga saya mau dibawa kemana gitu. Satu
satu perahu tapi kita beda tujuan gitu. Jadi nahkodanya mau kemana, penumpangnya mau kemana. Nah nanti saya juga bingung sampainya mau kemana gitu. Kebetulan di tahun 2017 itu puncak-puncaknya saya merasa kok hidup saya kok begini gitu, nggak ada kedamaian dalam rumah tangga, selalu banyak masalah. Tapi bukan berarti saya juga waktu itu belum kepikiran untuk ikut suami. Saya masih tetap bertahan gitu, di dalam iman saya, karena saya tahu dulu kan orang tua suka bilang jangan suka ikut-ikutan orang gitu. Agama kita itu agama yang paling benar gitu, jadi kamu jangan terpengaruh gitu. Saya selalu dengar omongan orang tua saya begitu. Dan kakak saya juga haji, semuanya sudah haji, sudah naik haji semuanya. Cuman saya aja yang belum, karena memang kan saya punya suami non muslim gitu, saya nggak mungkin naik haji. Tapi saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim tetap. Nah, di bulan Agustus 2017 pada waktu itu ya saya berpikir saya yang mengalah gitu, lebih baik saya yang mengalah daripada setiap hari saya juga merasa gimana nih gitu, kebingungan juga mau dibawa kemana gitu. Suami juga nggak mau beribadah, terus mau ikut saya juga dia nggak mau gitu kan. Nah pada suatu malam suami saya memang sering nonton YouTube ya, sering lihat-lihat kesaksian apa. Nah kebetulan waktu malam itu suami saya tertidur, saya lihat HP-nya masih hidup, saya dengerin itu, saya liatin, oh dia lagi nonton ini, siapa namanya, Pak Saifuddin Ibrahim gitu. Kebetulan kan beliau juga latar belakangnya dari Islam. Pas saya dengerin, beliau lagi bicara perbandingan antara Islam dengan Kristen gitu. Jadi kalau sekarang kita walaupun orang Islam, tapi kalau nggak sholat nggak puasa juga sama juga katanya, masuk neraka gitu kan. Terus kenapa sih hidup itu harus dibikin repot gitu? Kan yang simpel-simpel aja gitu. Pokoknya lagi ngebahas gitu, pas saya renungin, benar juga ya, kenapa saya mesti ribet gitu kan? Kenapa saya cari yang simpel-simpel aja? Waktu itu saya nggak tahu juga kalau menjalani seorang Kristen itu ternyata lebih sulit Pak sekarang gitu. Nggak seperti yang saya bayangin dulu gitu. Lebih sulitnya itu kalau dulu kan saya dengan keyakinan saya yang dulu gitu kan. Kalau misalkan saya ini ya saya nggak tergantung 100% kepada Tuhan yang saya sembah gitu. Saya masih boleh maaf nih, saya masih boleh ke dukun gitu, saya masih bisa minta tolong ke sini ke situ gitu kan. Nah kalau sekarang kan di dalam Tuhan Yesus itu diajarkan ya kita harus bergantung berharap kepada Tuhan saja gitu kan. Jadi nggak ada istilah kita bisa ke sana ke sini lagi gitu. Jadi kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, pasti mujizat itu akan terjadi gitu. Dan sering mendengarkan firman Tuhan atau sering menyatakan firman Tuhan, di situ pun pasti mujizat Tuhan terjadi. Pasti Tuhan Yesus tolong kita. Gitu. Kalau dulu kan saya masih suka ke sana ke sini gitu kan. Suka minta tolong ke sana kemari. Nah, akhirnya di tahun 2017 saya merubah mindset saya, coba saya untuk mengalah. Akhirnya saya telepon temen saya juga sama Pak. Dia dulunya itu dari Muslim ya, suaminya kebetulan orang Manado. Nah, saya suka dengar cerita-cerita dia kan. Nah, akhirnya saya hubungin dia, Bupit, boleh nggak ya saya ikut ibadah gitu besok? Oh boleh kata dia. Bu Nopi mau dijemput? Nggak usah, nanti saya ke sana aja. Di mana gerejanya? Nah, singkat cerita, pergilah tuh hari Minggu saya ke gereja. Saya bilang waktu hari Sabtunya saya bilang ke suami, tapi nggak ada respon dari suami. Suami saya diem aja gitu. Saya bilang mau ke gereja, kayak nggak percaya ya. Akhirnya hari Minggu saya ke gereja bawa anak saya yang kecil sama cucu saya yang masih kecil. Nah setelah saya ke gereja, pas saya nginjek gereja itu
kok saya aneh ya gitu sendirian, nggak ada yang kenal, terus gimana nih caranya, masih bingung-bingung gitu kan. Akhirnya saya duduk aja. Nah, karena cucu saya masih kecil waktu itu, dia mungkin nggak biasa dengar suara keras gitu, bising kan, puji-pujian, nangis. Akhirnya saya waktu itu ya udahlah daripada nangis gitu, saya kebingungan, saya pulang. Minggu kedua saya mau berangkat ke gereja lagi, cucu saya sakit. Nah, saya bilang, Bu Pit, hari ini saya nggak bisa ke gereja, mungkin minggu depan. Nah, minggu ketiganya saya juga nggak tahu kalau suami saya juga punya pergumulan sendiri. Nah, di Jumat paginya itu suami saya berdoa, eh, apa yang dia permasalahan dia. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu baik banget. Sorenya langsung Tuhan jawab apa yang suami saya doakan itu gitu. Nah, hari Sabtunya saya bilang, Pak, saya mau ke gereja lagi ya. Kapan? Besok. Gereja mana? Saya mau gereja Bu Pipit aja, saya bilang. Karena kan kemarin juga ikut dia. Oh ya udah, ayo, Papa juga mau ke gereja. Ah, saya seneng banget tuh. Yang benar, Pak. Iya, serius, iya. Oh ya udah, saya bilang. Karena kan saya pikir kalau misalnya saya ikut orang lain kan beda sama yang suami sendiri yang bawa gitu kan. Jadi saya ada yang bimbing, jadi saya ada yang nuntun gitu kan. Kalau saya nggak tahu, dikasih tahu gitu. Kalau sama suami kan lebih enak. Dan puji Tuhan, di bawah bimbingan Pak Hengki Pungus, itu gembala saya, dan Bu Yesi, saya di situ dikasih tahu, diajarin bagaimana caranya seorang Kristen. Terus akhirnya saya juga sering diajarin cara mindset saya dirubah gitu kan. Yang dulunya saya orang manusia lama, terus sekarang jadi manusia baru. Nah, harus seperti ini gitu. Akhirnya puji Tuhan saya di tahun 2017 Desember tanggal 25 saya dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis saya pikir udah nih selesai nih kayaknya masalah saya mungkin nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu banyak karena kan saya udah ikut suami, mungkin suami juga lebih sayang sama saya pikir gitu kan. Ternyata masalahnya itu malah bertambah karena pas keluarga saya tahu kalau saya masuk Kristen, karena saya suka bikin status kan, mereka suka baca. Nah, saya seperti dibuang gitu, saya diblokir, WA saya diblokir, kalau saya ngehubungin mereka bilang salah sambung. Saya pikir ya sudah, kalau memang saya dibuang ya nggak masalah. Saya dulu masih Muslim pun saya kan juga hidup sendiri. Saya pikir kan saya cuma sama suami, sama keluarga di sini gitu. Saya juga nggak terlalu diperduliin juga sama orang tua. Ya sekarang saya sudah punya Tuhan yang baik gitu kan, yang punya yang bisa ngasih pengharapan ke saya, ya kenapa saya takut gitu kan. Saya dibuang sama keluarga. Dan sama teman-teman saya sendiri juga yang Muslim dijauhin juga saya. Katanya jangan berteman sama si Nopi katanya. Dia mah murtad katanya gitu. Ya seiring waktu saya berdoa, Tuhan, semua teman-teman saya yang sekarang menjauhi saya bilang ampunin mereka karena mereka nggak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Karena mereka nggak mengalami. Tapi puji Tuhan, seiring waktu sekarang mereka baik semua, sudah mau menerima perbedaan saya sama mereka gitu. Dan mereka juga kadang nanya-nanya gitu, gimana setelah sekarang masuk Kristen. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang sekarang saya ditolong Tuhan, dipulihkan. Saya bilang walaupun secara ekonomi mungkin orang lain kan cuma ngelihatnya itu dari ekonomi, mungkin orang lain lihat saya biasa-biasa aja gitu kan, nggak bisa kebeli ini, kebeli itu. Tapi hati saya yang tentram, terus saya juga rumah tangga yang diberkati Tuhan ya. Jadi setelah saya ikut Tuhan Yesus, ya puji Tuhan gitu, hati saya dipulihkan, terus cara berpikir saya juga berubah gitu kan. Yang dulu mungkin saya kalau misalkan sering marah atau sering ngelawan sama suami, ya sekarang puji Tuhan gitu, Tuhan sering ngasih tahu saya dengan firman itu,
bahwa kita itu harus banyak sabar, banyak mengalah, punya kasih gitu. Kasih itu kasih yang agape gitu kan. Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan. Cuman itu sekarang jadi saya punya kekuatan bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Saya juga punya tujuan hidup, bahwa hidup itu bukan cuman mementingkan dunia gitu. Bukan itu yang terpenting. Kita harus melayani, harus bisa menyenangkan hati Tuhan, dan juga harus punya kasih yang agape gitu. Dan kalau misalkan dulu saya yang sering marah, terus sering melawan gitu, sekarang saya harus berubah. Dan saya sering baca di Amsal, saya belajar di Amsal juga. Kalau misalkan kita ingin seseorang itu berubah, jangan paksa orang itu berubah, tapi harus dari diri kitanya sendiri yang berubah gitu. Jadi puji Tuhan, setelah saya banyak belajar, banyak dibimbing oleh gembala saya, dan saya juga puji Tuhan juga dipakai Tuhan untuk melayani di gereja saya gitu. Ya sekarang hidup saya lebih banyak sukacita. Malah setiap hari saya bersukacita. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang banyaklah pasti, ngapain sih lu masuk Kristen juga sama aja, lu susah-susah juga. Tapi bukan itu yang ada di hati saya sekarang gitu. Bukan masalah materi. Saya sekarang nggak terlalu fokus terlalu materi. Yang penting, dunia ini memang sudah dekat dan Tuhan sudah mau datang. Jadi kita itu harus berubah, harus bisa melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita punya kasih kepada saudara kita gitu. Dan saya juga rindu kapan-kapan saya pengen pulang gitu, pengen ke rumah orang tua. Biarin mau diusir, mau diapa, itu udah resiko gitu. Yang penting sekarang saya punya ketetapan hidup, sudah iman saya udah benar-benar udah ketemu apa yang saya cari selama ini gitu. Dan suami juga puji Tuhan sekarang sudah kembali lagi, yang dulu udah hilang sekarang kembali lagi, dan anak-anak saya juga sudah dibaptis. Banyak setelah saya percaya Tuhan, banyak yang Tuhan menyatakan gitu di dalam kehidupan saya, entah itu pertolongan, pemulihan, terus kesembuhan, banyak sekali yang setelah Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jadi saya sangat bersyukur di usia saya yang sudah 40 lebih, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bertobat, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk menemukan jalan yang benar gitu. Jadi saya juga lebih bersukacita aja sekarang. Saya bersyukur aja kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan Tuhan itu tidak menjamah saya waktu itu, tidak memberikan kesempatan tobat kepada saya, nggak tahu saya nanti jadi apa gitu kan. Dan saya sangat ingat dulu waktu saya punya tetangga orang Kristen, dia suka nyanyi-nyanyi kan, nyanyi-nyanyi. Saya kadang-kadang, ini orang kok berisik banget sih nyanyi-nyanyi gitu. Ternyata sekarang saya begitu, entah itu di jalan, tadi mana, tanpa saya sadari gitu, saya memuji Tuhan, saya menyatakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Saya selalu seperti itu. Kadang suami saya juga, nyanyi melulu sih. Nggak apa-apa, saya bilang, saya nyanyi kan bukan nyanyi yang enggak, saya bilang saya memuji Tuhan. Banyak sekali yang saya rasakan saat ini. Dan untuk pertumbuhan iman saya, puji Tuhan juga, saya banyak mengalami pertumbuhan, banyak mengalami perubahan, dan saya juga berterima kasih kepada gembala saya yang sudah dengan sabar, dengan mau selalu menerima dengan keluh kesah saya gitu, karena saya kan dulu memang nggak tahu, jadi saya dikit-dikit nanya. Puji Tuhan, saya punya gembala yang baik, bijaksana, dan mau peduli kepada kami gitu. Dan
banyak pertolongan juga dari Bapak Gembala saya yang sudah kami rasakan gitu. Di saat suami saya sakit sampai muntah darah, waktu itu suami saya kan pengen berhenti merokok. Nah akhirnya dari gereja ini coba kita doain biar Pak Beni berhenti ngerokok gitu. Ternyata malam-malam itu muntah darah. Akhirnya saya telepon gembala suami saya. Gembala saya datang ke rumah, akhirnya didoain, tapi masih tetap ya udah besok kita ke rumah sakit. Jadi Pak Gembala dan Ibu Gembala saya yang bolak-balik ke rumah sakit ngurusin suami saya, tapi di ronsen nggak ada apa-apa gitu. Di ronsen dilihat nggak ada apa-apa, tapi kok bisa muntah darah. Terus puji Tuhan waktu itu suami saya juga berhenti ngerokok, mungkin karena itulah cara Tuhan gitu kan, cara Tuhan bagaimana menjamah seseorang supaya berhenti, kayak dibuat seperti itu. Tapi setelah itu kan Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan gitu, Tuhan pulihkan hatinya, dipulihkan kesehatannya. Banyak seperti Bu Novi. Karya Tuhan. Iya. Suaranya kok kecil, Bu? Bisa dibesarin sedikit ininya, suaranya, volume ini, ya. Ya. Ini saya udah besar, Pak. Ya, ini baru agak jelas ini. Tadi agak kecil lagi. Oh. Ya, ya. Saya udah kenceng nih, Pak, nih ngomongnya, Pak. Ya, ya. Agak dekatin mic-nya. Oke, lanjut, Bu. Oke. Jadi banyak karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup keluarga kami ya. Bahkan sekarang di saat pandemi mungkin orang lain banyak yang kerjanya diberhentikan gitu kan. Terus bisnisnya juga mungkin banyak yang hancur. Tetapi puji Tuhan, saya ditolong Tuhan, anak saya juga masih tetap bekerja. Terus suami saya juga orderan tetap berjalan terus gitu, ada aja, entah itu dari Jawa, entah itu dari mana. Dan saya ingat ya dulu sebelum saya itu mengandalkan Tuhan, setiap mau Lebaran atau mau Natal, Pak, saya itu selalu selalu kekurangan karena pabrik tutup, jadi orderan pun nggak ada gitu. Jadi kami udah siap-siap nih, mau kasih ke siapa nih gitu kan, mau minjem ke siapa gitu. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Setelah saya mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, di tahun sekarang ini walaupun pandemi, saya tidak sampai minta bantuan kepada orang lain, cukup ke Tuhan Yesus saja gitu. Saya selalu Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Saya bilang kalau kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi kuasa manusia itu terbatas. Kalau saya minta tolong ke manusia pasti ada bosennya gitu kan. Ini orang minta tolong melulu gimana gitu. Tapi kepada Tuhan, si Tuhan nggak ada bosennya, karena walaupun kita berbuat salah, walaupun kita berbuat dosa, tetap Tuhan memberkati kita gitu. Tetap Tuhan tolong kita. Itu yang saya yakini gitu. Kayaknya puji Tuhan aja sih Pak, sekarang kehidupan saya banyak berubah, banyak saya rasakan, dan saya berharap untuk kedepannya, untuk saudara-saudara atau teman-teman saya ya, kiranya Tuhan juga jamah mereka, Tuhan juga kasih kesempatan kepada mereka, dan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Yang dulunya saya juga suka menertawakan orang Kristen. Nah sekarang saya sendiri percaya Tuhan Yesus gitu, dan saya merasakan kasih Tuhan itu begitu besar dan nyata. Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, dan menurut saya sekarang yang saya rasakan yang memang Allah yang benar gitu, yang wajib kita sembah gitu. Kiranya sekian Pak kesaksian dari saya. Mungkin lain waktu saya bisa kesaksian lagi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang
kita tahu bahwa Murtadin asal suku Sunda ini, kita tahu bahwa suku Sunda ini adalah suku yang memang cukup tidak menyukai kekristenan, karena memang mereka dididik dari kecil untuk menjadi muslimah yang taat melakukan ajaran agamanya pada waktu mereka kecil. Bapak Ibu Saudaraku, itu mereka harus didoktrin, harus diajar untuk taat, rajin sholat, rajin pengajian, dan belajar kitab sucinya. Namun apalah daya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang memilih dia, dan dia pasti mengalami kehausan, kerinduan, kemauan untuk mencari Tuhan yang benar, mencari kebenaran yang memang memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri tayangan ini, saya membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 36. Firman Tuhan mengatakan demikian di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauhlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita telah dimerdekakan oleh kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita pasti merdeka ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat si Murtadin ini, dia memang adalah orang yang sudah ditentukan, sudah dipilih untuk menjadi saksi, sudah dipilih untuk menjadi murid Kristus yang sejati, untuk menjadi orang percaya kepada Kristus, sehingga dia betul-betul dipertemukan oleh sebanyak mungkin orang-orang Kristen di sekitarnya. Dan akhirnya dari situ dia melihat teladan orang Kristen, melihat keimanan orang Kristen yang berbeda dengan dia, dan dia betul-betul haus dan rindu. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh temannya orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebaik apapun kamu, serajin apapun kamu dalam melakukan ajaran agamamu, maka kamu tidak bisa memperoleh keselamatan kalau kamu tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita lihat di sini bahwa Yesus mengatakan bahwa orang yang
orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saya dan Bapak Ibu Saudara tetap dalam firman Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup saya dan Bapak Ibu Saudara pasti dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Bagaimana Kristus yang sudah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dan di sini kita bukan lagi hamba yang tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bukan lagi yang orang yang hidup menjadi hamba dosa, melainkan kita hidup menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Allah yang diberkati Tuhan. Dan betul-betul di sini bahwa kita jadi anak yang dimerdekakan oleh kebenaran firman, dan hanya kebenaran firman Tuhanlah yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebab kita lihat di sini di ayat yang 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila saya dan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara, maka pasti kita benar-benar merdeka oleh kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada manusia. Sebagaimana kita yang tidak layak yang sebenarnya, sebagaimana kita yang tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan surga, kita dimerdekakan, kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga oleh karena pengorbanan Kristus. Dan kita percaya dan kita mentaati firman-Nya, yaitu menerapkan firman dalam kehidupan kita secara pribadi, secara hari Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, karena kebenaran ini yang dapat memerdekakan kita, maka saya mengajak untuk kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus bersandar kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia Bapak Ibu Saudaraku, sebab ketika kita berharap kepada manusia belum tentu bisa, belum tentu pasti, dan yang tentunya kita akan mendapat harapan palsu. Untuk itu saya mengajak untuk kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan yang pasti dan memberikan ajaran yang penuh kasih kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang melimpah. Jadi untuk itu kita sudah mendengarkan kesaksian si Murtadin ini. Dia diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan dia untuk terus berharap saja kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan saja, untuk terus mengabdi kepada Tuhan Yesus saja. Sebab tidak ada cara yang lain, sebab tidak ada jalan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi dia adalah dia adalah pendamai kita. Dia adalah kebenaran yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu, marilah Bapak Ibuku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kita lihat di sini di ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara ketika saya dan Bapak Ibu Saudara
rindu, haus, dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti si murtadin ini, dia adalah orang yang rindu dan haus, dan dia punya komitmen untuk mencari kebenaran. Maka kebenaran itulah yang memerdekakan dia, dan pasti dia mengetahui. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah pernah kita tinggalkan Kristus. Janganlah pernah kita hidup seenak-enaknya kita. Tetapi untuk itu marilah Bapak Ibu Saudaraku untuk terus bersandar kepada Tuhan, dan janganlah pernah kita mencari kesalahan kitab suci. Kalau kita mencari kesalahan Alkitab, maka dunia kiamat pun kita tidak akan pernah ketemu. Karena kenapa? Karena Alkitab tidak pernah salah satu titik pun. Sebab di sini Tuhan bilang bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Ketika kamu mencari kebenaran, maka kamu akan mengetahui. Jadi kalau kita mencari kesalahan kitab suci, maka jangan berharap mengetahuinya. Tapi kalau kita mencari kebenaran yang sesungguhnya, maka pasti kita mengetahuinya. Kenapa? Karena Kristuslah, Tuhanlah yang menyatakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu saya mengajak untuk terus kita berdoa, terus panjatkan doa untuk bukti atau tanda bahwa kita mengasihi mereka, kita sayang mereka. Jadi apapun tantangan itu, apapun masalah itu, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap terus memberitakan kabar baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk terus kita mengandalkan Tuhan. Jangan lupa untuk terus kita saling menolong, saling membantu satu sama lain, saling support. Kita harus terapkan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat oleh banyak orang. Dan melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, firman itu dapat dikenal oleh banyak orang. Melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu diketahui oleh banyak orang, dinyatakan melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Roh Kudusnya Tuhan akan terus bekerja melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti orang-orang di sekitarnya murtadin ini. Itulah cara Tuhan, dan melalui itulah mereka semakin hari semakin haus dan semakin banyak. Dan mulailah suku Sunda ini murtad satu persatu. Dan percayalah bahwa nanti akan ada semua akan mengaku, akan tunduk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Sebab kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berhenti bekerja kepada orang-orang yang rindu, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita memang dipakai berbagai macam cara untuk mendatangkan orang-orang kepada Tuhan untuk menyembah Allah yang benar. Karena di dalam Kristus pasti ada kepastian. Di dalam Kristus pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena di luar Kristus kita nggak bisa hidup, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu saya mengajak untuk terus kita mengandalkan Tuhan, dan kita terus berdoa untuk supaya banyak orang lagi yang datang kepada Tuhan. Dan memang kita tahu bahwa orang-orang yang memang
belum datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk menjadi binasa. Jadi untuk itu, orang-orang yang memang rindu, yang memang haus, kita tetap doakan agar mereka dapat datang untuk menyembah Allah yang benar, untuk mengenal Sang Pribadi itu yang dapat menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya kebenaran Kristuslah yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanya kebenaran Kristuslah yang dapat memulihkan saya dan Bapak Ibu Saudara, yang dapat membersihkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita harus tetap tinggal dalam kebenaran, maka kita akan disebut adalah murid Kristus yang sejati. Jadi sebelum itu mari kita satu dalam doa sebelum kita mengakhiri tayangan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh mendengarkan kesaksian dari murtadin, bagaimana proses dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami sudah menyaksikannya. Dan biarlah kesaksian ini dan firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan kita harus tetap terus berdoa untuk orang-orang luar sana agar mereka juga dapat diselamatkan, dapat mengenal Sang Pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kesaksian dan firman Tuhan ini dapat menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kita semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan inilah doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.